221417641. Perkenalkan, nama saya Lili dengan NIM 2210417632. Perkenalkan, nama saya Rini Susania dengan NIM 2210417643. Di sini kami akan mengerjakan tugas UAS dari Pak Adi Mursalin. Pertama, Tantri, Rini, dan Lili duduk di ruangan belajar. Lagu anak-anak pelangi-pelangi mulai terdengar di latar belakang, menciptakan suasana cerita saat mereka memulai diskusi tentang strategi produk dalam pemasaran internasional. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Teman-teman, hari ini kita bahas strategi produk dalam pemasaran internasional. Yuk, topik ini penting banget karena banyak perusahaan yang harus memilih antara adaptasi dan standarisasi produk ketika masuk pasar luar negeri. Nah, itu yang bikin aku penasaran, Tantri. Apakah bedanya adaptasi produk dan standarisasi produk? Jadi, adaptasi produk adalah ketika perusahaan menyesuaikan produk mereka untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pasar lokal. Misalnya, McDonald's menyesuaikan menu di negara-negara tertentu seperti dengan menjual burger, ayam pedas di Indonesia. Sedangkan standarisasi adalah ketika perusahaan menawarkan produk yang sama persis di semua negara, seperti iPhone yang sama di seluruh dunia. Oh, jadi kalau standarisasi itu produk tidak berubah, sedangkan adaptasi disesuaikan dengan pasar ya? Betul, keputusan ini biasanya bergantung pada seberapa besar perbedaan budaya, regulasi, atau preferensi konsumen di negara. Ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dong, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dong, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat.
siklus hidup produk di pasar global bagaimana ya? Apakah sama siklusnya di setiap negara? Itu pertanyaan bagus ini. Siklus hidup produk di pasar global bisa berbeda-beda. Biasanya ada 4 tahap: perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Tapi tahap-tahap ini tidak selalu berlangsung bersamaan di setiap negara. Misalnya produk yang sudah ada di tahap kedewasaan di Amerika Serikat mungkin baru saja masuk tahap perkenalan di negara lain. Jadi, perusahaan perlu memantau siklus hidup produk di tiap negara untuk menentukan strategi pemasaran ya. Iya, tepat sekali Lili. Jika produk sudah mulai turun di satu negara, mereka bisa memperkenalkan produk tersebut ke negara lain untuk Aku jadi penasaran bagaimana perusahaan mengembangkan produk baru khusus untuk pasar internasional. Apa bedanya dengan produk yang mereka buat untuk pasar lokal? Pengembangan produk baru untuk pasar internasional seringkali membutuhkan riset pasar yang lebih mendalam. Misalnya, perusahaan harus memahami kebutuhan khusus konsumen di negara tersebut. Contohnya, Unilever mengembangkan produk sampo khusus untuk negara-negara tropis yang formulanya lebih ringan dan sesuai dengan iklim panas dan lembab. Jadi riset pasarnya lebih mendalam gitu ya. Itu berarti biaya pengembangan produk juga bisa lebih tinggi. Iya, pas kali ya. Makanya perusahaan harus memutuskan dengan bijak apakah mereka perlu mengembangkan produk khusus atau cukup menawarkan produk standar yang bisa diterima di banyak negara. Aku pernah dengar kalau Nestle juga melakukan hal yang sama dengan produk-produk makanan mereka. Mereka menyesuaikan rasa coklat atau kopi sesuai dengan preferensi lokal. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua,
Mawar melati semuanya indah, setiap hari ku siram semua mawar. Nah, kalau branding atau pencitraan merek, bagaimana cara perusahaan bisa mempertahankan identitas merek mereka di seluruh dunia? Pencitraan merek atau branding dalam skala global itu rumit. Jadi, banyak perusahaan besar seperti Apple atau Samsung menjaga brand image mereka tetap konsisten di setiap negara. Namun mereka menyesuaikan pesan pemasaran agar lebih relevan dengan konsumen lokal. Jadi mereka tetap memiliki identitas yang sama, tapi mungkin cara penyampaiannya saja yang berbeda. Tepat sekali, Pak sekali ya. Nike misalnya selalu mengedepankan citra sebagai merek olahraga premium yang kuat dan penuh semangat, baik di Amerika, Asia, atau Eropa. Tapi kampanye mereka di setiap negara mungkin menonjolkan sisi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai atau sosok inspiratif di negara tersebut. Branding dalam skala global itu penting supaya konsumen di setiap negara tetap merasa terhubung dengan merek tersebut ya. Ya betul, branding yang konsisten membantu membangun kepercayaan konsumen, tapi tetap harus ada elemen lokal agar lebih. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati sawan ada di Kampung Baru. Caca merica hehe, caca merica hehe, caca merica ada di Kampung Baru. Caca merica hehe, caca merica hehe, caca merica ada di Kampung Baru. Ulang dulu. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati tuan ada di Kampung Baru. Caca merica hei hei, caca merica hei hei, caca merica ada di Kampung Baru. Caca merica hei hei, caca merica hei hei, caca merica ada di Kampung Baru. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kita bersama. Kalau kau suka hati lompat tinggi.